Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Randi Saputra dengan NPM 41150502300017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat prototipe yang berjudul aplikasi kasir atau POS. Sebelum saya demokan, kita lihat dulu dari frame-frame yang sudah saya buat. Di sini saya membuat beberapa komponen dan varian-variannya. Yang pertama ada line. Line ini saya buat agar mempermudah membuat navbar. Navbar ini lalu garis-garis putih yang ada di sidebar ini. Lalu selanjutnya ada sidebar link. Ini digunakan saat saya membangun atau membuat sidebarnya. Setelah membuat sidebar link, lalu saya bentuk menjadi sidebar seperti ini. Nah, ini untuk prototype dari sidebarnya sudah dinamis. Misalnya, jika kita sedang di dashboard, maka dashboardnya yang akan menyala seperti ini. Jika sedang dikelola karyawan, kelola karyawannya yang akan menyala seperti ini, dan seterusnya. Lalu ada komponen alert. Saya membuat komponen alert ini untuk agar lebih jelas saat misalnya kita mengklik button simpan atau button hapus atau button update. Seperti namanya, di dalam button alert ini ada hapus data karyawan, tambahkan data karyawan, atau update data karyawan. Ada juga tentang data barang, lalu ada juga tentang tiket dan stok barang. Nah, ini untuk masing-masing prototipenya. Lalu di sini ada select barang. Jadi select barang ini sudah dinamis. Saya buat komponen dan variannya sudah diprototipekan juga. Jadi kita bisa memilih, misal kita mengklik mie goreng, maka si inputnya atau option ini akan berubah menjadi mie goreng. Seperti itu. Lalu di sini ada komponen tambah barang, edit barang, dan tambah stok. Ini fungsinya untuk sebagai overlay. Jadi misalkan saya ingin menambah barang. Saat kita mengklik tambah barang, dan seperti yang nanti akan saya demokan, itu tidak akan membuka page baru, tapi akan membuka overlay tambah barang ini. Edit barang juga sama, tambah stok juga sama. Nah, ini ada select hari. Select hari ini digunakan untuk report harian. Jadi ini ada dari Senin sampai Minggu dan sudah diprototipekan juga dari komponen dan varian-variannya ini. Nah, ini untuk yang bulan. Untuk report per bulan. Sudah diprototipekan juga dan hasilnya seperti ini. Nah, yang nanti akan kita coba. Lalu ada button yang sudah saya buat juga setiap varian-variannya. Ada tambah karyawan, edit, hapus, simpan, tambah barang, tambah stok, dan ekspor ke Excel. Nah, lalu di sini ada komponen profile hover, yang dimana saat kita menghover bagian ini, maka akan membuka ini, profile dan logout. Nanti akan saya demokan. Di sini juga ada komponen checkbox yang sudah diajarkan di kelas. Saya coba terapkan di sini saat login di Remember Me. Lalu langsung saja kita coba. Sebelum kita coba ke demonya, di sini saya membuat dua page. Yang pertama untuk manajer, yang kedua untuk karyawan atau kasir. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan itu adalah bagian dari manajer. Ini adalah manajer. Tampilan untuk manajer. Oke, langsung saja kita lihat demonya. Nah, ini yang pertama untuk halaman loginnya. Remember Me sudah bisa diklik. Lalu kita masuk login.
login, kita akan diarahkan ke dashboard. Lalu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saat kita menghover ke arah profile ini, maka akan muncul profile dan logout. Jika kita mengklik profile, maka akan masuk ke halaman profile, dan kita bisa mengupdate data-data dari user yang sedang login. Sini, bagian profile. Kita hover lagi, jika kita klik logout, maka akan masuk ke login, seperti itu. Lalu, kita coba ke kelola karyawan. Nah, di kelola karyawan ini, ditambah karyawan, edit, dan hapus karyawan. Di bawahnya juga ada untuk pagination-nya, cuman di pojok kanannya terhalang oleh muka saya. Nanti sambil berjalan, kita akan coba pagination-nya. Tapi sekarang kita coba CRUD-nya dulu. Yang pertama, tambah karyawan. Nah, akan muncul form tambah karyawan seperti ini. Dan nama kasir, username, email, nomor telepon, alamat, password, dan konfirmasi password. Lalu ketika kita klik simpan, nah maka akan muncul alert, data karyawan berhasil ditambahkan. Konfirmasi, lalu masuk ke kelola karyawan lagi. Jika kita klik edit, nah hampir sama dengan form tambah karyawan tadi, cuman bedanya di sini nama kasir, username, email, nomor telepon, alamat itu sudah ada datanya, dan di bagian password hanya ada password baru jika user ingin mengupdate passwordnya. Lalu ketika kita klik simpan, maka akan muncul data karyawan berhasil diupdate. Jika kita klik hapus, nah akan muncul apakah Anda ingin menghapus data karyawan ini. Klik hapus. Oke, itu untuk rootnya. Sekarang kita coba pagination-nya. Sebelumnya saya izin di sini pagination-nya ada angka dan ada row. Ini dua-duanya sudah berfungsi. Kita coba yang pertama, yang angka dulu. Di sini saya membuat angkanya hanya sampai 2. Misal kita klik 2. Nah, akan berubah ke page 2. Dan row-nya juga sudah berfungsi. Kita klik ini, maka akan berubah ke 1, kedua, 1, 2. Seperti itu. Lalu yang kedua ada kelola barang. Nah, di kelola barang ini, seperti yang tadi dikelola karyawan, kita coba CRUD-nya dulu. Misalkan kita klik tambah barang. Nah, akan muncul overlay tadi, tambah barang. Masukkan nama barang, merek, varian, jumlah barang, satuan barang, harga barang, dan gambar barang. Jika sudah, kita klik tambah. Nah, maka akan muncul data barang berhasil ditambahkan. Konfirmasi, maka akan balik lagi ke sini. Lalu ketika kita klik edit, nah akan muncul overlay lagi dengan datanya yang sudah ada. Ketika kita klik update, maka data barang berhasil diupdate. Ketika kita klik hapus, apakah Anda yakin ingin menghapus barang ini? Hapus. Oke, seperti itu. Lalu ada tambah stok. Nah, di sini yang tadi nama-nama barang yang sudah dinamis. Misal kita klik mie goreng, kuah, minyak goreng, dan citato. Lanjut, misalkan ketika kita klik tambah, nah maka stok barang berhasil ditambahkan. Seperti itu. Lalu di sini ada bagian pagination-nya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke kelola tiket. Nah, di kelola tiket ini aksinya hanya ada hapus saja, karena dari yang saya cari-cari di internet, ternyata aplikasi ini tuh kebanyakan atau secara umumnya hanya menerima API key dari penyedia layanan tiketnya. Jadi aplikasi ini hanya sebagai perantara. Jadi di data ini atau di bagian kelola tiket ini saya hanya menyimpan data penumpangnya saja. Data nama penumpang, transportasi, tanggal transaksi, dan harganya. Lalu hanya ada hapus. Misal kita klik hapus. Nah, apakah Anda yakin ingin menghapus data tiket ini? Hapus seperti itu. Lalu ini seperti yang tadi ada pagination-nya. Nah, ini untuk pagination-nya. Sekarang kita coba ke laporan harian. Nah, ini di laporan harian ada tampilkan laporan dan ekspor ke Excel. Dan harinya juga yang tadi sudah dibuat ini dinamis. Atau interaktif seperti itu. Misal kita klik Senin, lalu tampilkan laporan. Nah, akan muncul data laporannya, yang dimana ada tanggal transaksi, nama customer, produk, jumlah beli, harga, subtotal, dan ada total pendapatan hari ini.
Sama juga di sini ada bagian pagination-nya. Nah, ini untuk bagian pagination-nya. Lalu ada laporan bulanan. Nah, ini juga sudah dinamis atau interaktif. Misal kita klik Juli, tekan laporan. Nah, maka akan muncul data laporannya. Ada bagian pagination-nya juga yang sudah interaktif. Nah, seperti itu. Jadi itu bagian dari manajer. Sekarang kita coba ke bagian karyawan atau kasirnya. Seperti biasa, sebelum didemokan, kita lihat dulu bagaimana tampilannya. Nah, ini untuk tampilan karyawan atau kasir. Saya membuat beberapa komponen dan varian-variannya juga. Yang pertama ada select gudang, lalu ada alert, ada button juga, yang dimana buttonnya ada edit, hapus, simpan, bayar, reset, dan submit. Nah, ini ada pembayaran produk, lalu ini alert, ini pembayaran tagihan, lalu ada pembayaran tiket, seperti itu. Untuk komponen dan varian-variannya. Sekarang kita lihat alurnya sambil didemokan saja. Ini bagian karyawan atau kasir. Nah, untuk tampilan loginnya sama seperti manager. Ini sudah interaktif. Kalau kita klik login. Nah, jika login sebagai karyawan atau kasir, maka tampilannya akan langsung seperti ini. Ini untuk tampilan yang produk. Yang pertama, di sini ada list produknya. Lalu kita bisa mencari nama atau ID produknya. Di sini ada gudang yang tadi komponen dan variannya sudah interaktif. Lalu misalnya kita klik satu. Nah, misalnya klik satu atau klik beberapa barang maka akan tampil di sini. Ini adalah kode barangnya, lalu nama barangnya, harga, kuantiti, dan subtotalnya. Ini bisa kita klik untuk menghapus dari cart. Nah, seperti itu. Lalu misalnya kita sudah klik, lalu kita reset dulu. Nah, jika di reset maka akan kosong kembali. Sekarang kita coba bayar. Nah, maka akan muncul overlay yang tadi, pembayaran produk. Lalu submit. Nah, maka akan muncul pembayaran berhasil. Seperti itu. Untuk pagination-nya juga ada. Misal ini di halaman 1. Nah, ini page 2-nya. Seperti itu dan seterusnya. Lalu yang kedua ada bagian tagihan. Nah, ini ini untuk bagian tagihan. Di sini saya menampilkan harganya strip-strip karena jika tagihan harus memasukkan ID tagihannya. Misal kita sudah memasukkan ID tagihan, nah maka akan muncul ID tagihannya, lalu kita klik, maka akan tampil di sini. Dan ada grand totalnya. Sama jika kita klik reset, maka akan menghilang, lalu kembali lagi ke awal. Nah, seperti ini. Tapi jika kita klik bayar, nah maka akan muncul total tagihannya. Klik submit, maka akan muncul pembayaran berhasil. Konfirmasi, maka akan balik lagi ke tagihan. Lalu kita masuk ke tiket. Nah, di tiket sama seperti tagihan. Di sini saya tampilkan harganya strip karena harus memasukkan ID tiketnya. Misal kita sudah memasukkan ID tiket dan ditemukan. Nah, maka akan muncul di sini. Lalu kita klik bayar. Maka akan muncul overlay pembayaran tiket. Dan kita klik submit. Maka akan muncul pembayaran berhasil. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak sudah menonton sampai akhir.
Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.